Pada awal trimester ketiga sekitar 28 minggu menjelang 29 minggu. Ini masih bisa kesempatan kita untuk melihat pemeriksaan screening pada daerah wajah dan bagian depan bayi jika memang masih memungkinkan dia menghadap ke atas ya. Jadi seperti ini tampilan bayi yang sangat jelas ya, menampilkan tangan, profil wajah, dan kebetulan ya dalam kondisi ibunya tidak terlalu obesitas, jadi kita bisa melihat dengan cukup jelas. Ya, ini kita bisa melihat tangan dan jari-jarinya, terus kita amati waktu ini bayinya menghadap ke atas ya. Amnion atau cairan ketuban jumlahnya normal, jadi kalau air ketuban itu bisa kita ukur pada keseluruhan kuadran ya. Kuadran itu kita bagi 4, perut ibunya, kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah. Terus kita bisa ukur namanya indeks cairan ketuban. Terus kadang kita bisa melihat apakah ada tali pusat yang mungkin pilihan dari talinya itu terlalu bergulung-gulung ya, seperti untir-untir begitu, seperti kabel telepon zaman dulu ya. Nah, itu kita bisa mengukur indeks puntirannya atau indeks coiling. Hanya kan kenapa kita mengukur itu kan mungkin ada alasan, misalnya bayinya kecil ya, kalau tidak mau bertumbuh, kita memikirkan kemungkinan tali pusat si bayi ini melintir-melintir seperti kabel telepon. Nah, seperti ini kita bisa ukur indeks coiling atau indeks seberapa dia muter-muternya itu. Semakin bayi itu memutarkan tali pusatnya, semakin aliran darahnya makin tidak mau mengalir. Nah, pengukurannya kita lakukan bisa dari merah ke merah. Kalau merah itu arteri, kalau biru itu vena. Nah, kita ambil jarak pengukuran antara merah ke merah, artinya seperti satu gelombang ya. Satu gelombang itu dari puncak gelombang atau dasar gelombang, atau ya itu namanya satu gelombang tali pusat ini ya, kita bisa ukur. Indeks coiling itu nilainya adalah koefisiennya 1 dibanding berapa senti ya. Jadi kalau ini kan 2,2 senti ya, 1/2 artinya sekitar 0,5, itu indeksnya masih dalam batas yang normal. Seingat saya indeks coiling itu antara 0,18 hingga 0,55 ya. Artinya kalau indeksnya terlalu berlebihan ya tali pusatnya sudah muntir-muntir enggak karuan, seperti kabel telepon kejirat begitu ya. Nah, ini untirannya 0,5 ya indeksnya ya, 1,2 1/2. Jadi masih dalam toleransi yang wajar. Jadi bisa dari merah ke merah kita ukur satu gelombang, atau biru ke biru ya. Ini namanya indeks coiling tali pusat, normal indeksnya. Tapi biasa kalau kita mengukur ini kan alasannya mungkin karena bayinya kecil ya, jadi kita ukur gitu.
kemudian kita lanjutkan pemeriksaan screening keseluruhan. Jangan lupa cek tulang hidung ya, nasal bone. Selalu kita cek ya. Sekarang banyak pemeriksaan yang kita lakukan namanya NIPT, Non-Invasive Prenatal Test. Itu sekedar membantu, tapi kita harus juga melihat anatomi janin, jangan tergantung melulu pada NIPT ya. Karena kadang tuh banyak hasil NIPT juga banyak yang false positif, ada yang false negatif ya. Nah, kemudian jangan lupa melihat struktur kepala. Ini struktur kepala kita coba amati ya, bagian dalam kepala keseluruhan. Nah, seperti ini ruangan kepala. Jadi bentuk kepala itu harus oval lonjong seperti telur ya. Bukan bulat, enggak boleh. Kalau bulat seperti bola sepak itu namanya kelainan brachicepal, bisa kondisi Down syndrome. Jadi inilah bentuk kepala normal, bentuknya lonjong, oval, seperti telur. Jangan lupa melihat lensa mata ini, lensa matanya normal. Lubang hidung harus diamati ya. Kita pernah menemukan bayi tanpa hidung, ya, atau istilahnya agenesis nasal. Nah, kalau sempat kita tampilkan wajahnya. Ini kebetulan bayinya memang masih mengekspos mukanya dengan jelas ya. 28-29 minggu biasanya sudah sulit. Karena umumnya itu muka bayi tengkurap, tertutup oleh tangan. Ini pas kondisinya relatif dia mau bekerja sama dengan pemeriksa, jadi dia memperlihatkan dengan jelas. Tidak bisa ya bayi itu kita minum manis-manis terus mukanya kita mau ngasih lihat dengan sesukanya pemeriksa, ya nggak bisa ya. Jadi ibu-ibu juga perlu melogikakan. Jadi nggak benar itu kalau disuruh manis-manis terus minum terus mukanya kasih mau lihat begitu saja, ya nggak mungkin lah ya. Secara logika ini bayi itu individu sendiri, dia tidak bisa kita perintah-perintah ya. Tinggal bagaimana kita mungkin kalau posisinya tidak memungkinkan, ya mungkin ibunya coba miring kanan atau miring kiri sampai mungkin gravitasi bumi, jadi dia bisa merubah posisi bayi gitu. Nah, ini posisi bayi yang masih menghadap ke atas, belum turun masuk panggul, jadi wajahnya kita bisa lihat jelas. Jangan lupa cek anatomi jantung. Ingat, frekuensi detak jantung bayi itu antara 115 sampai 165 detakan per menit. Jadi kalau ibu-ibu setiap kali periksa tanyakan, "Dok, frekuensi detak jantung anak saya normal enggak, berapa ya?" gitu. Ini frekuensinya normal 139. Dan jangan lupa, ayo sesempatnya kita periksa, lihat ruangan jantung. Selalu saya ajak ibu-ibu itu diskusi. Dokter Anda sudah melihat ruangan jantung belum? Namanya 4 ruangan jantung ya. Jadi 4 ruangan jantung itu terdiri atas 2 bilik atau ventricle dan 2 serambi atau atrium. Struktur yang paling dekat dengan rongga dada terluar itu adalah struktur ventricle atau bilik. Terus dilihat ya sekat-sekatnya, sekat kanan, sekat jantung bilik, sekat jantung serambi, katup kanan, katup kiri. Nah, ini yang kalau yang merah itu aliran darah sistolik masuk ke dalam jantung, kalau biru itu diastolik, dia keluar ya. Oke, ini jantung 4 ruangnya sudah kita lihat dengan sangat bagus ya. Terus kita cek lambung. Ini lambungnya kalau terisi itu kan artinya bayi sudah bisa menelan ya.
Ini kebetulan bayinya mau memperlihatkan semua organ yang kita pingin cek. Padahal ini sudah minggunya 28 menjelang 29. Tapi ya kebetulan bayinya mau bekerja sama. Ini bukan karena ibunya habis makan manis-manis atau minum gula ya, tidak ada hubungan ya. Ini bagaimana kita melakukan manuver untuk memperoleh posisi bayi yang dia mau bekerja sama gitulah. Ini kita lagi mencari kandung kencingnya, tadi lambung sudah terisi. Nah ini kandung kencingnya ya, yang hitam itu. Nah ini kandung kencing, artinya kan bayi bisa berkemih. Kalau bisa berkemih artinya ginjal bayi normal. Kalau lambung terisi artinya bayi bisa mencerna ya dengan baik. Ini sepertinya saya sedang mau mencari anus ya, tapi tadi sepintas anus anal dimple, jadi lubang anus itu harus kita cek juga. Banyak kasus-kasus atresia ani ya. Atresia artinya buntu, anusnya nggak terbentuk ya, kita bisa lihat. Nah lain-lain sudah kita lihat, nanti jangan lupa mengukur biometri. Oh ya, perhatikan tulang belakang, padahal ini sudah trimester ketiga. Kalau sempat kita cek, amati tulang belakang, lurus apa bengkok-bengkok ya. Nah ini kita melihat tulang vertebra atau tulang belakang, spine. Berikut rusuk-rusuknya ya. Tulang sudah kita cek, kaki ya kita amati. Banyak kasus yang ini kelaminnya perempuan ini yang dia tunjukkan ini. Ini pas lagi nungging ya dia kelihatan kelaminnya perempuan. Ya tadi ketuban tadi kita sudah lihat posisi plasenta, ini plasentanya ada di bawah tapi tidak menutupi jalan lahir. Nah ini bayinya berganti posisi, sekarang malah tengkurap ya. Untung tadi kita di awal sudah bisa melihat wajah. Nah ini kita mencoba mengukur usia kehamilan tepatnya dari ukuran otak kecil atau cerebellum. Karena otak kecil itu ukuran itu akan sesuai dengan usia kehamilan. Nah ini sudah sesuai ya, masuk ke 28 minggu. Jadi ukuran otak apabila si ibunya lupa haidnya, itu akan sesuai dengan usia kehamilan si bayi. Nah, jangan lupa tadi kita sudah melihat ruangan-ruangan otak, simetris semuanya ya, tidak ada pelebaran otak yang ekstrim, penimbunan cairan yang ekstrim, semuanya tampak normal ini. Kemudian kita ukur biometrinya ya, biometri nanti untuk kita tahu beratnya bayi, lingkar perut, ini lingkar kepala, diameter kepala. Nah kemudian boleh kita bandingkan tulang-tulangnya. Jadi kalau kita mengukur tulang panjang ya, tulang terpanjang itu adalah femur atau tulang paha. Ya ini lingkar perut, sebulat mungkin tanpa penekanan. Jadi bagian lingkar terluar itu yang menimbulkan nanti pengukuran berat bayi. Karena kulit itu kan menjadi cadangan lemak. Jadi kalau lemaknya tebal ya beratnya besar gitu ya. Nah ini sambil kita lihat tadi lambung, struktur lingkar perut. Lingkar perutnya normal. Jadi meskipun pengukuran tapi ukurlah dengan teliti ya. Jadi kita bisa memprediksikan berat bayi itu dengan tepat. Nah ini ukuran lingkar perutnya setara 28 weeks. Nah coba kita cari tulang. Ini tulang lengan bawah ya. Nah ini tulang lengan atas. Kalau lengan atas itu namanya humerus, lengan bawah radius ulna. Kita bisa bandingkan pengukuran. Nah ini pengukuran lengan.
Jadi tidak melulu kita membandingkan pengukurannya tulang paha saja, tulang-tulang banyak itu. Bisa kita pakai tulang paha, tulang lengan, tulang betis untuk mengetahui usia kehamilan dan perkembangan dari tulang ya. Nah kalau ini tulang paha, tulang standar yang kita ukur tulang paha. Nah kita sambil mencari tulang betis. Ya, tulang betis dan tulang kering ya kalau tidak salah. Saya lebih hafal bahasa kedokterannya dalam bahasa Latin ya. Kalau ini femur atau tulang paha. Nah kemudian ini kita ukur tibia tulang betis kalau nggak salah, dan tibia fibula ya namanya kalau nggak salah. Nah ini kita cocokkan grafiknya sesuai pertumbuhannya. Jadi kita bisa melihat grafik pertumbuhan bayi, oh cocok pertumbuhannya normal. Jadi apa yang kita ukur ini minggunya sesuai 28-29, kondisi bayi keseluruhan normal, tidak ada kelainan. Dan kita juga sempat melakukan screening pada trimester ketiga ya. Yang harusnya kalau screening itu sudah selesai pada trimester kedua. Tapi ini karena kasus khusus ya, jadi dia datang 28-29 minggu untuk screening tanpa rujukan. Akhirnya kita periksa semuanya kondisinya normal sesuai 28-29 minggu.